Suami pergi meninggalkan rumah selama 6 tahun. Namun saat pulang ia justru membawa wanita licik dan 2 orang anak. Keluarga mertuanya ternyata sudah lama tahu, namun menyembunyikannya darinya selama 6 tahun penuh. Hingga kini ketika anak-anak mulai tumbuh besar, barulah pria itu membawa mereka masuk ke dalam kediaman. Wanita itu sama sekali tidak menyangka. 6 tahun penantiannya hanya dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan seluruh keluarga. Ia marah besar, lalu bergegas pergi dengan hati penuh luka. Pria itu merasa sangat percaya diri, karena ia yakin bisa menekan istrinya. Meski istrinya putri keluarga saudagar kaya, namun statusnya jauh lebih rendah dari keluarga jenderal. Jika ia nekat pergi, ia hanya akan dicap sebagai wanita tercampakan, menjadi bahan ejekan orang banyak. Namun pria itu terlalu meremehkan istrinya, dan terlalu meninggikan keluarga jenderal sekarang. Faktanya keluarga jenderal sudah lama merosot, pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan, hanya tampak megah di permukaan. Jika bukan karena mas kawin istrinya yang menopang selama ini, mana mungkin masih bisa bertahan. Wanita itu tak ingin terus menanggung hina. Ia bertekad untuk berpisah darinya. Namun di masa itu seorang wanita ingin berpisah bukanlah perkara mudah. Ia sadar harus menunggu saat yang tepat, karena pria itu ingin mengangkat wanita licik menjadi istri setara. Ia pun sengaja menyerahkan kekuasaan rumah tangga, memberinya kesempatan berkuasa. Wanita licik itu pun gembira bukan main. Ia sudah menunggu 6 tahun untuk hari ini. Kini akhirnya bisa menjadi nyonya utama. Demi menghemat pengeluaran, ia sok pintar memangkas makanan di dapur. Hal ini membuat nenek besar tidak puas. Segera menanyakan mengapa dapur seperti itu hari ini. Wanita licik pun menjawab, karena kunci gudang dan buku catatan baru saja diserahkan kepadanya. Sang ibu hanya bisa menghela napas kecewa. Sedangkan nenek besar sama sekali tidak peduli. Bahkan justru lebih memanjakan cicit laki-laki yang baru saja datang. Tak disangka bocah itu berhati busuk. Sengaja menumpahkan sup panas ke tangan wanita itu. Mengira dirinya akan mendapat perhatian. Namun nenek besar malah tidak peduli. Mengatakan hanya kena panas sedikit. Cukup oleskan salep saja. Wanita itu terkejut tak percaya. Ia teringat dulu saat nenek sakit. Dirinya rela mengeluarkan banyak uang memanggil tabib terkenal. Setiap hari menunggui di sisi ranjang. Namun kini semua yang ia lakukan tak sebanding dengan cicit yang baru datang. Saat anak angkat keluarga ingin memeriksa lukanya, wanita itu dengan hati kecewa berkata biarlah nanti saja. Namun nenek besar justru berkata, kalau begitu periksa saja cucunya yang barusan ketakutan. Mendengar itu para pelayan ikut merasa tidak adil. Namun nenek besar langsung memarahi mereka tidak tahu aturan. Wanita itu menganggap para pelayan seperti saudara. Melihat mereka dihina, ia pun berdiri membela mereka. Pria itu justru menuduh istrinya tidak tahu sopan santun. Akhirnya suasana meja makan rusak berantakan. Untung ibu pria itu turun tangan menengahi. Setelah itu ibu pria itu memanggil wanita licik itu sendirian. Karena ia tahu betul kondisi keluarga jenderal sekarang. Dengan nada serius, ia menyuruhnya menyerahkan kembali kekuasaan rumah tangga. Melihat wanita licik itu mulai tidak terima, ia pun membawanya ke gudang keluarga. Ketika melihat gudang yang kosong melompong, barulah wanita licik itu paham maksudnya. Tak heran wanita itu mau menyerahkan kekuasaan dengan tenang. Ternyata keluarga jenderal sudah miskin tinggal nama. Namun pria itu demi menjaga hidup mewahnya, hanya bisa dengan muka tebal meminta istrinya kembali mengeluarkan mas kawin. Malam itu saat wanita itu hendak beristirahat, pria itu melihatnya tak sengaja tertegun. Tak disangka setelah 6 tahun tidak berjumpa, wanita itu justru makin memesona dan menawan.